Nyampe nggak? Ya itu, biar nggak pegang. Nyampe kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini tanggal 15 Desember 2024 kita masih bisa diberikan rahmat dan barokah dari Allah dengan posisi kita tetap sebagai seorang muslim. Karena kebahagiaan bagi seorang muslim adalah Allah janjikan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Jadi kepastian masa depan kita sudah jelas. Kenapa? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah bukan pengingkar janji. Kalau Allah sudah mengatakan surga, insya Allah masuk surga. Cuma persoalannya adalah Allah tidak menyebutkan siapa-siapa yang masuk surga. Syaratnya beriman dan beramal saleh. Jadi kalau jamaah beriman dan beramal saleh, insya Allah dipastikan masuk surga. Itulah wilayah kita. Itulah posisi kita sejauh mana kita beriman dan beramal.
Dan untuk bisa disebut orang beriman itu diawali dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kita disebut oleh syariat kita sebagai seorang muslim. Nah, setelah itu ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka sejak saat itu kita pun disebut sebagai orang yang beriman. Jadi beriman itu kalau sudah ada amal. Beriman itu kalau sudah ada ketaatan kepada Allah. Kita lihat ayatnya. Buka suratnya, surat 49 ayat 14. Kang Farhan baca. Yang punya Quran silakan dibuka. 49 ayat 14. قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Orang-orang tadi berkata, kami tidak beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu beriman. Tapi katakanlah, kami tidak berislam. Karena iman belum masih pada buktimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan membalas sedikit pahala. Sungguh Allah Maha Pengasih. Lihat, Allah SWT mengatakan apa? Allah menceritakan tentang di zaman Rasulullah, zaman baginda, ada orang Arab Badui datang. Qala, berkata dia, qalatil Arab, Arab Badui, amanna, dia mengaku apa? Di hadapan Rasul dia berkata, amanna, saya telah beriman. Firman datang dari dusun ke kota Madinah, ketemu Rasul mengatakan, ya Rasulullah, amanna, aku telah beriman. Langsung firman Allah turun untuk menjawab pernyataan orang Arab Badui itu. Langsung Allah perintahkan dengan redaksinya. Redaksinya Allah perintahkan Rasul untuk mengatakan, kulu, katakanlah kepada mereka, aslamna, kamu baru tunduk. Karena sini Allah mengatakan kul, ya, disebutkan kul, perintah Allah ini, kul, katakanlah yang Muhammad kepada siapa? Kepada orang Arab Badui tadi. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Jadi ada orang Arab Badui serombongan datang dia, mungkin kepala suku dengan kabilahnya gitu kan ya, datang kepada Rasul yang mewakili kepala sukunya, mengatakan amanna. Langsung Allah perintahkan Rasul untuk menjawab, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin, tetapi, kulu, katakanlah oleh orang-orang Arab Badui itu, aslamna, bukan amanna, aslamna, kami muslim. Kenapa? Ya harus mengucapkan dua kalimat syahadat dulu. Nah setelah itu diceritakan oleh Rasul. Kenapa? Kata Rasul, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dia baru mau tunduk kepada Allah, tapi belum disebut mukmin karena belum ada amalan. Maka terbagi dua dengan apa? Atas perintah Allah. Lihat,
Wa in tuti'ullah wa rasulah. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, baru itu disebut mukmin. Ditanjutkan dengan bahasa Allah yang luar biasa untuk motivasi kita agar tetap beramal. Ibu-ibu, bawa apa motivasinya? Ya kan? La yalitkum min a'malikum syai'a. Allah nggak akan mengurangi sedikit pun, tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal yang kamu kerjakan kalau syaratnya sudah beriman. Sekarang pertanyaannya ke jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, beriman nggak? Beriman. Mana actionnya? Mana amalannya? Jadi kalau ada orang yang hoream beramal soleh, ada orang yang hoream beribadah, itu menunjukkan imannya jelek bagus. Jelek bagus. Jelek bagus. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibadah semangat deh. Kadang-kadang tak gitu iman kayak kadang-kadang iman teh gitu. Nah, itulah. Jadi sebenarnya kita tahu nggak kondisi iman kita? Tahu nggak sebenarnya? Tahu tidak sebenarnya kondisi iman kita? Halo, assalamualaikum. Tahu nggak? Tahu. Ketika ibu-ibu bawa pak ker malas ibadah, eta imana goreng. Tak itu tak. Kurang apa Allah mengatakan? Jika engkau taat kata Rasulullah, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan, enggak akan pernah mengurangi sedikit pun, sekecil apapun amal yang kamu kerjakan. Sedikit aja enggak disia-siakan kamu jadi kesimpulan orang beriman teh kada seueur beramal. Bagaimana kan seueur beramal kalau Ariaman. Terus, cik, buka lagi suratnya. Baca, kita lihat. Surat 35 ayat 32. Baca, Kang Farhan. 32, surat 35 ayat 32. Ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara kami. Lalu di antara mereka ada yang berdiri di sini, ada yang kebenaran, ada pula yang berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itulah karunia yang besar. Apa kata Allah? Lihat, perhatikan ibu-ibu, bapak jamaah. Allah mengatakan apa? Summa, kemudian awrasnal kitab, kami wariskan Al-Quran ini, kitab ini. Ke siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Perhatikan. Kepada orang-orang yang kami pilih. Makanya Mustafa itu artinya yang terpilih. Makanya nama lain Rasul disebut juga Mustafa. Orang yang dipilih oleh Allah. Istofaina min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah? Orang yang beriman. Ternyata ketika Al-Quran diwariskan oleh Allah kepada orang-orang beriman, terjadi 3 kelompok. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu jamaah di hadir di sini, lihat posisi bapak ibu di mana. Makanya masing-masing lihat ukurannya amalan, bukan status sosial, beramalnya. Maka kata Allah yang pertama apa? Faminhum, sebagian
zolim linafsihi, berbuat zolim kepada dirinya dengan Al-Quran. Artinya Al-Qurannya nggak dipakai, Al-Qurannya nggak diaos, Al-Qurannya disimpan di ruang kaca, lemari kaca digembok, kenging dipegang, kitab suci, saking sucinya nggak boleh disentuh. Oh, coba. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasidun. Muqtasidun itu bahasa Arab ekonomis, artinya dia berpikir untung rugi. Baca Quran untungnya naon, tenaos ruginya naon, gitu. Akhirnya apa? Sering menunda. Kalau orang yang suka menunda-nunda termasuk kategori rajin, orang aman. Orang aman atau gak rajin? Orang aman. Nah, cuman baginda mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, berapa lama saya harus baca Quran? Kata Rasul, fisahr. Fisahr itu artinya satu sesasiun, 1 bulan. Kupingkeun heula ieu teh, tong komen heula. 1 bulan. Sahabat berkata, ana aqwa min dzalik ya Rasulullah. Saya bisa lebih cepat dari sebulan. Berarti kalau lebih cepat dari sebulan, nambihan ngirangan. Ngirangan. Kata Rasul, isrun 20 dinten. Makin kurang itu. Sahabat masih ngomong, anak wazalik ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari 20 hari. Saquran tamatun. Langsung Rasul mengatakan, asar 10 dinten. Sahabat masih ngomong lagi, ada aqwa min dzalik ya Rasulullah, bisa lebih cepat dari 10 hari. Sabah itu artinya 7 hari, samingguan. Masih bicara lagi, an aqwa min dzalik ya Rasulullah. Kata Rasul, khamsah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, khamsah. Khamsah berapa? 5. Sahabat masih ngomong lagi, an aqwa min dzalik ya Rasulullah. Dijawab ya Rasul, salasa, 3 dinten. Masih ngomong lagi sahabat, ya Rasulullah, masih bisa cepat dari 3 hari. Kata Rasul, lah, tidak. Baca Quran itu adalah minimal 3 hari tamat. Maksimal tekenging langkung ti sasasieu. Tidak boleh lewat dari sebulan. Kurang bertahun-tahun tamat tuh. Seuli kata. Yang sirikeun saha urang teh Allah. Istighfar astagfirullah. Tos usia, tos sepuh, tos mulai penyakitan, anggur we hese baca Quran teh sok coba. Kenapa? Boleh jadi terjebak pada nomor 2 tadi, yaitu apa? Wa minhum muqtasidun. Milah-milih. Jawaban selalu kumaha engkewe. Selalu untuk ngawas Quran teh jawabannya kumaha. Berarti termasuk orang yang rugi atau orang yang beruntung nih? Yang kedua, rugi. Makanya yang ketiga kata Allah, wa minhum sabiqum bi khairati bi iznillah. Dan sebagian yang ketiga adalah sabiqum, berlomba-lomba dengan kebaikan dari Al-Quran dengan izin Allah. Itulah zalika huwal fadlul kabir.
Itulah keutamaan yang besar. Jadi Allah sebenarnya ingin kita semangat baca Quran. Unggal dinten. Ibu-ibu jangan alasan kerhet kene terhalang baca Quran. Berarti kalau ibu-ibu misalnya headnya berapa lama? Semingguan. Berarti 3 mingguan kada tamat. Kan semingguan cenah ada pemahaman tidak boleh baca Quran, gitu, tidak boleh megang mushaf. Pemahaman. Ada yang boleh tetap sebulan tamat. Ada 2 pendapat. Mangga nu pake nu mana oge. Yang penting pokoknya sesasieun tamat. Siap? Oh, Allahu Akbar, takbir. Kafarhan seuri we parhan. Jangan sampai omdo gitu tuh. Non omdo teh. Ini juga niatnya, rencananya, harapannya kenging, kedah gitu, kedah. Insya Allah siap. Lihat Allah katakan. Abi naros ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada orang selalu menyebut nama seseorang, etadi, biasanya disimpulkan kurang teh, bogoh atau ente. Disebutnya yang senang-senang, yang bagus-bagus gitu. Bogoh atau ente. Orang menyebut nama sesering mungkin dengan penuh semangat, dengan penuh senang gitu, bogoh teh, bogoh. Beres? Kalau ada orang baca Quran, semangatnya luar biasa, unggal dinten, bogoh teh, bogoh. Ini bertahun-tahun tamat-tamat, bogoh teh, bogoh teh. Ngomong bogohnya meniap. Dari situ kita bisa mengevaluasi diri kita sorangan. Karena apa? Karena tahapan syahadat yang pertama adalah mana teh? Leungit geuning. Nah ini. Tahapan syahadat yang pertama, tingkatan syahadat yang pertama itu adalah apa? Nih bahasa Arabnya. Mahabbatu. Cinta, bogo. Jadi kalau bapak ibu-ibu mengaku bersahadat pada Allah, bersahadat pada Rasul, kumaha cinta Allahnya, kumaha cinta Rasulnya, gitu maksudnya teh. Makanya ada wirid yang diajarkan baginda kepada kita. Wiridnya ini, raditu billah robba, billah wabil Islam wabi Muhammadin wa rasulah. Ya, wabi Muhammad. Karena itulah syahadat kita, syahadat Allah, syahadat Rasul, syahadat tauhid, la ilaha illallah, syahadat Rasul, Muhammad Rasul. Kang Farhan buka surat 61 ayat 10, coba perhatikan. 61 10. Ya, ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang maukah Allah menunjukkan suatu keadaan yang menguatkan ayat 11 saya baca lagi. tu'minuna billahi wa rasulihi wal mujahiduna fi sabilillah
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad kepada Allah dengan harta dan jiwa, itulah yang lebih baik bagi kamu di kesempurnaan. Perhatikan bahwa jamaah sekalian, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Ya, Allah tawarkan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah. Allah tawarkan bisnis yang keuntungannya tunjikum min azabin alim. Selamatnya kamu dari azab yang pedih. Bebas dari penderitaan. Dan apa itu bisnisnya? Tu'minuna billahi, beriman kepada Allah. Wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Tadi syahadat ada berapa syahadat? Ada 2. Syahadat tauhid, bunyinya la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Yang kedua syahadat Rasul, Muhammad Rasulullah, berarti beriman kepada Rasul. Disebutkan lewat dua-duanya. Tu'minu billahi wa rasulihi. Tetapi tadi ada orang Arab Badui datang kepada Rasul, ya Rasulullah amanna. Diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kamu belum beriman, lam tu'minu, baru tunduk kepada Allah. Kapan taunya dia beriman? Ketika sudah ada amalan, ketika sudah taat kepada Allah. Dan puncak amalan seorang mukmin apa? Jihad. Makanya yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Tu'minu billahi wa rasulihi. Ya kan? Apa yang ketiga? Ya, wa rasulihi bi amwalikum wa anfusikum. Yang ketiga apa? Lanjutannya? Salah. Ini ya. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itulah puncaknya beramal. Jihad. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Buktinya apa? Bukti jihad. Beramal. Yang namanya jihad itu serius, sungguh-sungguh, hare-hare, main-main, tak itu tak jihad tak. Ibu ya, Pak, jangan lihat orang lain, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya mengingatkan saudara kita, mengingatkan tetangga kita, mengingatkan teman kita, mengingatkan diamalkan tidaknya urusan dia dengan Allah. Kita nggak akan ditanya oleh Allah atas perbuatan orang lain. Enggak. Tapi yang ditanya oleh Allah ke kita adalah apa yang kita kerjakan. Apa yang kita amalkan. Kan ini penting buat kita. Agar kita banyak-banyak bekal gitu teh. Agar nanti dia mulisap orang teh seueur kebaikanana. Wa amman sakulat mawazinuhu, ya kan? Sakulat itu artinya apa? Berat. Wa amman sakulat mawazin, jika amal timbangan baiknya kita berat, apa kata Allah? Fahuwa fi isyatir radiyah. Allah ridho kepada orang itu. Tapi sebaliknya, wa amman khafa maqama rabbi, wa man khafat mawazinuhu. Ketika timbangan kebaikannya ringan, jadi lebih berat mana? Lebih abot nu mana? Nu saya nu patut. Nu patut. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya neraka hawiyah. Kenapa neraka hawiyah? Ada nggak dalam surat apa yang ada neraka hawiyahnya? Surat apa tuh yang ada neraka hawiyahnya? Al-Zalzalah.
Al-Qari'ah. Kan tadi dibaca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir wa man khafat saqulat mawazinuhu ya. Khafat mawazinuhu fa huwa fi bukan fa ummuhu hawiyah. Nah, masuklah ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nggak bisa berhenti. Nah, kita berbuat baik itu agar timbangan kebaikan kita lebih berat. Makanya jangan ada perasaan malas. Makanya diajarkan oleh baginda doa supaya terhindar dari rasa malas. Mau diajak diwartosan doana, Ade diamalkan tuh. Insyaallah. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hazan minal hazmi wal hazan ya. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal azz bukan Allahumma inni minal hammi wal hazan. Nah, hammi duka tuh duka dalam arti sedih. Minal hammi wal hazan. Ulangi kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Terjemahan anak, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan sedih dan duka. Aku berlindung kepadamu dari perasaan lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari perasaan pelit dan pengecut. Nama lain dari pengecut teh, bahasa lain dari pengecut teh, naon? Lemah. Tidak ada keberanian untuk beramal. Sieun, pengecut tah. Wa'udzubika, dan kami berlindung kepadamu apa? Dari lilitan hutang. Dan kami berlindung kepadamu dari tekanan orang-orang yang menekan. Biasanya kalau orang yang nagih hutang tuh jadi beban ke orang teh yang punya hutangnya. Gitu, asa beban berat ketemu sama yang punya hutang, yang punya piutang, yang menghutangkan ke kita. Makanya baginda menganjurkan kita jangan punya hutang. Kenapa? Karena akan berbuat dosa berganda-ganda. Satu, tidak dibayar hutangnya. Kedua, berbohong. Kapan mau bayar? Can aya euy, padahal ada. Bohong tuh. Oh. Kenapa? Pikiran dia, ini uang buat keperluan lain, maka bilang tidak ada. Bohong. Dosanya berlipat-lipat itu. Makanya baginda menganjurkan jangan punya hutang. Yang ketiga, ditunda untuk masuk surganya karena punya hutang. Harus selesai dulu hutangnya. Makanya kalau kita dengar dalam sholat jenazah, ada kan ya yang mau nyolatkan, keluarganya bilang kalau dari jamaah yang punya urusan dengan almarhum atau almarhumah, hubungi kami keluarganya. Urusan apa? Ya kebanyakan urusan hutang gitu. Ditanggung oleh keluarga sehingga arwah yang meninggal aman, tidak ditahan ketika dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah di alam setelah alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Gitu ya gambarannya. Ini Allah tawarkan di bisnisnya 3. Tunjikum min azabin alim. Itu apa? Tu'minu billah, beriman
syahadat tauhid, la ilaha illallah, wa rasul, wa jihad. Dan ini bukti dari iman kepada Allah, iman kepada Rasul ya, berjihad. Dan Allah katakan ditutup dengan ayat apa? Zalikum, ya kan? Zalikum, ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau paham, punya ilmunya. Makanya kita belajar agar kita punya ilmu iman sehingga kita bisa beriman dengan benar. Sehingga ibu-ibu bapak jamaah hadis ini tempatnya sudah dipastikan oleh Allah sur. Ini berat nih, bisa ngomong surga teh, surga, insyaallah. Kita kembali ke persoalan. Kita lihat. Nah ini. Jadi setelah cinta bogoh kepada Allah dan Rasulnya dan Islam, maka dia akan ridho. Ridho itu apa sih? Ridho itu menerima apapun keputusan Allah, menerima apapun isi Islam. Nggak milah-milih, nggak nyari yang enak wae. Makanya kalam orang beriman itu cuma satu, sami'na, kami dengar dan kami. Kenyataan nggak begitu, banyak orang sami'na wa engke nah. Inilah dia, masalahnya di situ sebenarnya. Terlalu banyak menunda-nunda, dan yang membuat orang bisa tertunda itu apa? Syahwat, nafsu. Karena kita ketahui asyaiton itu musuh kita. Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Cuman Allah telah menyatakan pada kita, ini kita harus kuat waspada. Setan itu dua golongan, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia. Dan waspadanya kita adalah setan itu punya karakter malas ibadah, bahkan nggak ibadah. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, horeaman, malas beribadah, bisa jadi masuk golongan setan. Lihat, buka lagi Kang Farhan. Surat 58 ayat 18. Ayat nafek. 58 ayat 58 ayat 18. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Sebab bermasi mereka menjadikan mereka Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan golongan yang Allah katakan apa? Istahwaza alaihim syaitan. Setan telah menguasai mereka. Siapa? Manusia. Cirinya apa? Fa'ansahum zikrullah. Lupa berzikir pada Allah. Cirinya itu aja. Kalau orang yang sudah nggak berzikir pada Allah, berarti sudah dikuasai oleh syaitan. Atau jangan-jangan etana ge setan sebenarnya teh gitu teteh. Anjeunna setan. Kata Allah apa? Ulaika hizbus syaitan. Itulah mereka golongan setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ingat kata Allah teh, emut-emut golongan setan teh rugi.
dicilakaeun. Allah tuh ingatkan nih. Cirinya apa? Lupa berzikir pada Allah. Makanya kalau kita perhatikan dari aktivitas bangun tidur sampai tidur deui, semuanya dimulakan dengan bismillah. Kecuali masuk kamar mandi. Apa doa kamar mandi? Di luar kamar mandi kan, bukan di dalam kamar mandi. Masuk dan jangan lama-lama. Kenapa? Di kamar mandi tekenging zikir. Ya ayeuna keur usum kamar mandi dibikin betah, ada bed tempat sare. Meh berlama-lama di kamar mandi sok coba. Ngeueum 3 jam di kamar mandi sok coba. Keur usum teh kamar siga kitu. Padahal kata baginda, jangan lama-lama di kamar. Selesai hajat, geus keluar. Makanya doa keluar kamar mandi apa? Yang paling simpel. Gufro, ampunkan kami ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Karena boleh jadi di kamar mandi, naon-naon di pikiran teh. Karena rumahnya juri. Ini nyari inspirasi di iba kamar mandi, sok coba. Saya dapat inspirasi kamar mandi, bisikan juri kita teh. Siapa yang paling lama di kamar mandi? Perempuan atau laki-laki? Pameget Pak, kupingkeun tah. Cek pameget saha? Laki-laki perempuan? Istri. Oh. Kesimpulannya dua anak sarua itu. Itulah kalau kita punya ilmunya, mengimani Allah, mengimani Rasul, kita ridho, kita mahabbah pada Allah, mahabbah pada Rasul, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, kita akan jalankan dengan senang hati. Tong lami-lami di kamar mandi. Ya rumah gede, kamar mandi gede, tempat sholat eueuhan, sok coba. Musibah. Karena ikut-ikutan kerusup itu kayaknya hebat mun kamar mandi ageng sih gak bisa main pingpong, bisa main sepak bola di kamar mandi. Luas banget. Ayeuna malah kamar mandi aya kulkasan teh. Aya perpustakaan, majalah seueur di kamar mandi teh. Naon? Bari BAB, bari baca majalah. Kerusung gitu. Nyahannya. Allahu Akbar. Allah sebutkan. Buka lagi Kang Farhan. Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Iya 208. Cak, Kang Farhan. Ya, 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh yang musuh dan Lihat bagaimana mengatakan, hei orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam total, tong setengah-setengah, ngagokan ya teh. Sholatnya rajin, tapi maksiat jago. Baca Qurannya ikut pengajian unggal dinten, tapi ngebohongnya sering oge.
Berarti masuk Islamnya belum total. Proses tak kumuhun proses. Makanya kita nggak boleh memponis orang. Iya mah jelma setan juga nama jangan. Walaupun kita tahu perbuatan-perbuatan dikerjakan perbuatan syaitan. Jangan, justru kita ajak dia untuk jadi pengikut Allah. Jangan jadi pengikut setan. Bagaimana akan diajak jadi pengikut Allah kalau kita sudah memponis? Dasar juri. Paham ya? Makanya jangan pernah keluar kata-kata yang membuat orang tersinggung. Kenapa? Nanti kebaikan kita susah didengar oleh dia. Ya. Oke, jamaah. Siap? Allahu Akbar. Gitu. Kita kembali lagi ke persoalan. Lihat. Bagaimana Allah mengatakan? Setelah raditu billahi robba Islam dinan. Ridho itu begitu, ridho. Makanya dia akan ridho pada Allah, ridho pada Islam. Ridho pada Allah apa? Dia tidak akan pernah mempersoalkan apapun kejadian yang Allah berikan pada dia. Dia akan ambil hikmahnya, dia akan ambil pelajaran. Dapat kebaikan dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Tidak ngeluh ke sosmed. Nulis dia, ya Allah, hidup kita yang gening, ya. Aya gitu jelma siga kieu, ieu pengalaman abdi ieu ngawartosan hungkul cenah kieu ngetik lama banyak panjang itu cerita dia. Maka kesabarannya nggak dapat pahala sama sekali. Mending ngadunya ke Allah. Curhatnya ke Allah. Lewat sholat malam. Ngadu lah pakai bahasa Indonesia. Di luar sholat malam udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, ya Allah ya Allah. Pakai bahasa Indonesia kalau nggak bisa bahasa Arab. Ceritakan apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu. Anak saya menihese ya Allah. Hidayah supaya ibadah kepadamu ya Allah. Kau saya memutuskan. Bukalah hatinya, terimalah imannya ya Allah. Kan begitu kita minta. Sebagai Nabi Nuh alaihissalam, udah jelas-jelas istrinya diputuskan oleh Allah masuk neraka, habus ke neraka. Coba. Tapi tetap dia berusaha berbuat baik sama istrinya walaupun sudah divonis oleh Allah masuk ke neraka. Dengan harapan Allah merubah keputusannya karena terserah Allah. Ridho. Ya kita ridhonya kalau dapat anu saya nya leres dapat musibah, itulah persoalannya. Kayak misalnya bapaknya meninggal, anaknya curi gitu, sedih ya karunya ditinggal bapaknya, padahal dia nangis bukan untuk bapaknya, untuk dirinya sendiri. Cok dengerin tangisannya, bapak nanti saya sama siapa, bapak saya sama siapa. Nangisin siapa tuh? Bapaknya diri sendiri. Dirinya sendiri, kenapa bapaknya hilang? Gitu. Saya kumaha bapak, kan begitu. Coba dengerin tangisannya. Enggak pernah nangisin yang ditinggalkan, yang meninggal dunia enggak. Nasib dia ketika bapak enggak ada, nasib dia ketika ibu enggak ada, nasib dia ketika orang dicintai enggak ada. Bagaimana saya? Laras tak? Laras tak? Betul kan? Itulah. Padahal dia punya siapa? Punya siapa? Allah. Makanya kita selalu mengatakan kalau dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kembalikan semuanya ke Allah. Ya. Oke? Oke? Itu ridho. Karena kalam mukmin itu cuma satu, samina wa ta'na. Dia ridho dengan Allah, ridho dengan Islam. Dia akan menjalankan Islam dengan tadi, udkhulu fis silmi kafah, total. Ciri orang yang menjalankan Islam dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kehidupan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton.
Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Contoh, ya kan, mencaci maki itu perbuatan Rasul atau perbuatan setan? Itu dia. Maka perbanyak istighfar setelah kita tahu, sadar, oh perbuatan setan diikuti, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu udah ditobat. Allah suka sama orang bertobat. Ya. Tapi tetap jangan disibukkan, wah dia golongan juri, kali masih maki wae batur. Nah, jangan, nggak boleh kita memponis. Kita ingatkan aja. Bukan wabi Muhammadin. Nah wabi Muhammadin ini ya sejauh mana kita mengenal Rasul, sejauh mana apa yang pernah dikerjakan Rasul, kita contoh sebisa kita. Sekarang bagaimana banyak orang mencontoh Rasul? Banyak orang nggak tahu Rasul, cuma taunya apa nama. Nabi saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya apa? Ya Nabi salam. Tuh hafal alaika sabut. Salatullah salam. Salatullah salam, salatullah salam ala apa salawat nama? Cik, anak Rasul siapa wae? Sawae anak Rasul. Halo, ayo sabar anak Rasul. Tak barudak anak sabar Rasul. Ayo sabaraha? Barudak pengawasan teh, euy. Ayo sabaraha? Fatimah Pak Ustadz, leres. Yang kedua, Fatimah Pak Ustadz, leres. Yang ketiga, Fatimah Pak Ustadz. Yang empat, Fatimah. Yang kelima, Fatimah. Karena hafal cuman Fatimah. Isi Rasul seberapa, Bu? Ibu, isi Rasul seberapa? Mikirnya gila gitu. Coba sebutkan sawahnya. Siti Khadijah, Siti Aisyah, terus Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti karena hafal emang cuman nuseur teh hafal ngan dua, Siti Khadijah sama Siti Aisyah. Ya paham, makanya kita perbaiki yuk. Enggak langsung diponis, wah orang nggak paham berarti ini bukan pengikut Rasul, bukan. Tapi hati-hati. Bagi yang belum hafal, bagi yang belum tahu, nggak diaku sama baginda, dia mau hisab nanti yang akan dibela oleh baginda. Kenapa? Karena kita nggak tahu Rasul. Nggak usah nyalain batur. Yuk kita perbaiki sama-sama. Insyaallah ya, siap ya. Mulai kita hafalin ya. Insyaallah, oke? Insya Allah. Lanjut, lihat. Barulah ini dia nih zikirnya kan. Raditu billahi robban wabil islama dinan, kan gitu kan, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini kita baca pagi dan petang habis sholat. Raditu billahi robba wabil islami. Kalau berjamaah rodina, bukan raditu, rodina billahi robba wabil islam madina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena kan kami jangan sorangan, mikir sorangan raditu billahi robba, batur nggak diajak, harus diajak dengan rodina. Ya begitu. Kalau berdoa berjamaah itu pakai robbana. Kalau doa sendiri boleh pakai robbana, boleh pakai robbi. Gitu. Jangan robbi. Jadi sorangan. Doa untuk sorangan gitu. Kita aminkan deh. Amin. Amin. Buat batur. Harusnya kan kita semuanya. Makanya ada adab dalam berdoa. Kalau berjamaah gimana? Kalau nggak berjamaah gimana? Nah, kalau orang kayak begini, ibu-ibu bapak jamaah yang sudah mengatakan raditu billahi robba wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itulah orang yang sudah tersibgoh. Apa sibgoh? Celupan Allah, kain batik. Kalau ingin warnanya, ingin warna yang lain-lain, kan warnanya bodas, dicelupin ke pewarna kan? Celupan. Diangkat jadi ungu, jadi kuning, jadi hidung kan gitu. Karena warna dasar kebanyakan kain warnanya putih. Kan gitu. Nah, itulah sibgoh Allah, disibgoh dengan ajaran Islam. Ya, sibghatullah. Coba kita buka ayatnya. Di sini surat berapa nih, Kang Farhan?
Surat Al-Baqarah ayat 208 tadi udah, ya kan? Terus habis Al-Baqarah 208, Al-Baqarah ayat, coba surat 2 ayat 138 udah. Ya, ini Sibghatullah nih 138. Baca 138-nya. 138-nya baca Kang Farhan. Nah, enak ya kalau teknologi ayat bisa jadi nggak usah nulis, tinggal dilihat aja jamaahnya. Saya nggak nulis, ya tetap nulis gitu. Ini 138. Ini 138. Ini 138. Baca Kang Farhan. Allah, siapa yang diberi sesuatu daripada Allah dan kepadanya Lihat, Sibghatullah, Sibgha Allah. Siapa yang baik dari Sibgha yang lain kecuali Sibgha Allah? Maka kita diminta oleh sebenarnya, yuk kita semua jadi Sibgha Allah. Caranya gimana? Tadi terima Allah dengan sepenuh hati, terima Islam dengan sepenuh hati, terima Rasul dengan sepenuh hati. Islam itu adalah pedoman untuk beramal. Maka tadi kan ditawarkan bisnis, tu'minu billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Raditu billah kan wa bi Muhammadin wa bil Islam. Makanya kita sungguh-sungguh kita jalankan sebisa kita. Akibatnya ciri orang yang tersibgoh kepada Allah, orang yang tercelup dengan celupan Allah 3. Hatinya gimana? Kemudian akalnya gimana? Kemudian jasadnya gimana? 3 ini. Akan terlihat orang yang tersibgoh dengan iman yang benar kepada Allah dan Rasul, dia bersahadat dengan baik dan mantap, akan terlihat dari 3 ini. Qalban, hatinya, akalnya, jasad dan jasadnya. Akan terlihat. Qalbannya gimana? Pasti dia punya akidah yang mantap, i'tiqadan, akidahnya. La ilaha illallah. Selalu lillahi ta'ala. Niatnya pasti lillahi ta'ala. Makanya akan terlihat pada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Maka semua perbuatan pasti ada, makanya kita niatnya anu sae, karena Allah. Saya cukup kaget bapak-bapak, ibu-ibu baca kisah Isra Mi'rajnya Baginda. Kan Baginda diangkat oleh Allah sampai ke akhirat, ke Sidratul Muntaha. Dan di situ Baginda diperlihatkan kehidupan surga dan kehidupan neraka. Baginda kaget, di neraka banyak seerna wanita. Seerna wanita. Ditanya oleh Baginda, kenapa? Kok wanita? Wanita macam apa? Dan dijawab oleh malaikat, wanita yang gak bersyukur dia punya suami. Ciri orang yang gak bersyukur punya suami, gak taat sama suami. Kenapa? Kenapa? Bis apal sangatnya suami itu sikap kumaha orang. Kan gitu. Padahal ketaatan dia kepada suami, perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Jangan lihat suaminya, lihat Allah. Maka sekarang banyak istri-istri yang ngelawan sama suami. Karena merasa sudah bisa mandiri, merasa punya kemampuan. Itu yang pertama. Wanita di neraka yang kedua, suaranya lebih tinggi daripada suami. Bu, tahu nggak ibu kenapa suami betah di luar di rumah? Tahu nggak bu?
Kenapa suami betah di luar? Karena di luar suaranya lembut-lembut pada di imah. Gitu katanya, Bu. Seberi itu akal. Di imam bapak. Tapi suaminya pemaaf, alhamdulillah. Jadi nggak akan dosa kalau suaminya pemaaf. Yang repot kalau suaminya marah. Nah itu persoalan. Makanya surganya seorang istri ada pada ridho suaminya. Makanya istri yang soleha itu adalah bisa menyenangkan suaminya, bukan bikin bau. Saya banyak menghadapi problem rumah tangga, lihat masyarakat sekarang itu banyak orang yang bertahan, nggak mau bubar, nggak mau cerai. Alasan apa? Demi anak-anak. Coba. Kayaknya keren ya, ibu cinta anak. Tapi dia nggak taat sama suaminya, dosa, gitu. Dosa besar. Mending bubar daripada dia dosa tumpuk karena statusnya masih seorang istri. Yang kewajiban istri taat sama suami. Kalau ingin bertahan, totally bertahan, yaitu tetap layani suami, tetap bahagiakan suami, tetap bikin senang suami. Karena tugas pokok wanita, istri. Enak di laki, enak di perempuan. Enggak, bagi suami makan, santuni, ampunkan, begitu. Kalau banyak keinginan-keinginan suami nggak didapat oleh istrinya. Allah katakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Allah katakan begitu ya. Kang Farhan buka suratnya, surat 64 ayat 14. Seserian we can nikah ya teh. Gitu. Ilmu. Surat 64 ayat 14. ومن يعص الله 64 ayat 14 At-Taghabun. Itu surat apa tadi? Astagfirullah. Ya itu malu bujangan lah. 64 ayat 14. Ya, Kang Farhan baca. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم Wa auladikum يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu ampuni seampun mereka, maka sungguh Allah mengampuni. Ya. Sebenarnya Allah lebih suka kepada suami yang apa? Memaafkan, bukan nyarekan. Nyabunya ayah semuanya dua nana, istri kumaha, suami oge, kedah kumaha ayah. Jika engkau memaafkan, jika engkau menyantuni, jika engkau mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Ampun Allah itu tidak hanya berlaku buat istri yang berbuat salah, suami juga akan diampuni dosa-dosanya ketika dia memaafkan, menyantuni, dan mengampunkan istri. Allahu akbar. Subhanallah. Gitu, banyak. Ayam. Gitu Kang Farhan, ilmu. Amin. Yang kedua fikroh, pikirannya gimana? Apa yang dipikirkan anak? Fikroh.
Orang yang sudah tercelup dengan agama Allah, orang yang sudah benar-benar Islam secara total, fikrahnya pasti berpikirnya selalu husnuzon, bukan suuzon. Ini suuzon kepada pasangannya, ke suamina, ke istrina, percaya omongan batur tentang suamina, ketimbang pernyataan suamina, bohong, apal saya dah, itu. Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu yang masih punya suami, nanti sepengajian pulang ketemu suami yang masih punya suami, peluk suami, cium suami, jangan depan anak-anak, bilang aku cinta padamu. Seri atau bawa apa namanya. Dan itu akan terlihat dari apa? Kalau fikrahnya usnuzon, dia pasti apa? Dia hidupnya akan berdasarkan pedoman Al-Quran, minhajan. Betul-betul Al-Quran dijadikan cara hidupnya. Bagaimana Rasul bertetangga, bagaimana Rasul bersikap, bagaimana Rasul, semuanya akan mencontoh itu kan tadi itu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan akhirnya yang terakhir akan terlihat dari apa? Tanfid. Tanfid ini pelaksanaan. Berarti apa? Akhlakna, moralna, kelakuan nana, gitu teh. Tapi semua by proses, aya waktosna, sabar, semua berproses. Makanya terus jalankan dekat dengan Allah, nanti Allah rahmati, Allah berkahi, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, diwafatkan dalam keadaan muslim. Kang Farhan, penutup Ali Imran ayat 102. Ali Imran 102. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kepada keadaan ini. Ya, jamaah. Ya ladina amanu, ittaqullah. Jadi orang yang tersibgoh dengan sibgoh Allah, orang yang sudah betul-betul mantap dengan Islam, dia pasti menjadi orang bertakwa. Kalau ingatkan lagi, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan pasti dia tidak akan mati kecuali tetap masih seorang muslim. Allah ingatkan tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu masih muslim. Maksudnya apa? Gini, kita nggak tahu jadwal kita mati, bener? Betul tuh? Bisa irahawai tuh? Bisa irahawai. Berarti apa kita? Kena jaga amal ibadah orang, tetap dalam keadaan beramal soleh. Kenapa? Tak hafal orang teh irah-irahana. Mati itu nggak butuh sebab, mau sehat, mau sakit. Baru saya dapat kabar dari Umi, Bi, mamanya Asri meninggal. Jadi punya adik ipar, namanya Asri. Nah, mamanya ngantun ke. Tapi sebelumnya kejadiannya dia mulai sakit itu mulai nggak kemana-mana di tempat ibadah 2006. Bapaknya atau suaminya lah yang ngurus jaga galannya. Antun kentihela. Lebih dulu meninggalnya padahal udah sakit. Bawa ayeuna mamahna. Karena mati nggak butuh sebab. Mati nggak butuh tempat, rek di mana oge, asal saat jatuhnya datang mati. Maka diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum. Maksudnya apa?
jaga amal ibadah orang, iraha wae, kapan wae, di mana wae gitu. Biasa tuh, insya eta hukum. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Asal kita semangat. Oke? Siap jemaah? Siap? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Makanya bagi saya, mengukuhkan Farhan, kajian kita bulan rutin acara DKM ini, siapapun yang hadir, berapapun yang hadir, tetap kita jalankan kajian ini. Tidak usah khawatir, ya sekedik pulang gitu ya, biarin aja, nggak apa-apa. Oke? Inilah orang dipilih oleh Allah untuk tetap mendapatkan ilmu agama sehingga akan dimudahkan untuk husnul khotimah. Akan dimudahkan untuk sakinah mawaddah warahmah. Terserah Allah karena Allah yang punya kuasa. Jadi mungkin jemaah, walau bisa aqul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Saya kembalikan ke Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sebelum ke cilok? Mending kieunya pakai Al-Qur'an kieunya ditampilkannya gitunya atau nggak usah pakai tampilan? Oh gitu. Saya. Kang, ada tanyaan? Cukup. Udah lapar soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffiqu al-mazida. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini berkumpul ya Allah dalam rangka untuk pelajari agamamu ya Allah. Maka pahamkanlah kami ya Allah, tanamkan iman kami dalam hati kami ya Allah, agar menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintahmu ya Allah, menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kami untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan kebaikan, keluarga yang penuh dengan ampunan darimu ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa orang yang berbuat baik pada kami ya Rabbana. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk bisa melihat yang benar itu benar, sehingga bisa menegakkan dalam diri kami. Dan perlihatkan pula pada kami ya Allah, yang salah itu salah, sehingga kami bisa jauhkan sejauh-jauh dari kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya ketemu suami ya. Mangga Bu, ayo cilok Bu enggak? Abah mah atau ya abah mah. Enggak sama. Ayo. Cilok tuh. Seur udah bikin enggak?
Kaos kianya, Han, pakai gitu tadi ya, pakai infokus ya, kaosnya. Cuman tadi mau pakai keyboardnya biar pakai panahnya gitu, jadi bukan pakai infrared. Ya, itu ya. Nah, kan kalau panah kan gambar pasti jelas. Itu dikunci pada lagi pada keluar, jadi nggak ada. Aduh, lupa nggak bawa kunci, gedor-gedor nggak. Oh, berarti nggak ada orang. Ini bala-bala enak. Kayaknya tidak enggak sih? Kayaknya enggak ya. Sudah maafin. Harusnya dikasih kode jalannya. Pernah nggak? Pernah udah Sabtu kemarin sudah. dapat berapa? Dari itu sih. Dari itu. Oh, harus dihitung. Pas hari Sabtu Kan nanti kan buat konsumsi, jadi nanti nggak ngambil dari DKM, dari situ aja uang. Oh iya. Kan cuma gitu maksudnya. Terus nanti kita rapat mau hari Kamis apa? Terserah. Rapat dulu pimpinan, baru kita rapat umum.